Baik, karena sudah waktunya, maka percakapan pada kesempatan kali ini akan kita mulai. Percakapan pasca observasi ini di mana sebelumnya sudah dilakukan pembelajaran di kelasnya Bu Ika yang saya amati atau yang saya observasi. Mungkin sebelum percakapan ini dimulai, Bu Ida mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kami. Terima kasih Pak Tris. Untuk rubrik kompetensi coachingnya ini, kriteria yang dinilai itu tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, itu dari kemitraannya, kemudian tidak menggurui atau memberikan saran nasihat kepada rekan sejawat, pada saat dimintai saran berbagi pengalaman. Untuk proses kreatifnya, percakapan dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Jadi nanti Pak Tris menggali informasi dari rekan sejawat tersebut, kemudian mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali ya Pak ya. Untuk memaksimalkan potensi, percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret, kemudian tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Ini yang terakhir, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Itu saja Pak Tris yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampaikan terima kasih juga pada Bu Ida telah memberikan arahan pada pelaksanaan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Ida. Pertama saya mengucapkan terima kasih karena Bu Ida telah bersedia saya observasi waktu pembelajaran kemarin di kelas 2 di kelasnya Bu Ida. Menurut saya pembelajaran yang kita lakukan itu sudah sangat luar biasa. Bu Ika, sekarang gini, dari yang kita lakukan ini, perbincangan ini, kira-kira tujuan Bu Ika nanti apa dari perbincangan kita? Yang akan kita perbincangkan yaitu model pembelajaran yang berdiferensiasi dan tentang penggunaan media belajar yang telah Bapak observasi pada kemarin. Jadi tujuan perbincangan kita kali ini adalah membahas tentang pembelajaran yang berdiferensiasi melalui penggunaan media pembelajaran. Sebelumnya, tolong Bu Ika jabarkan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan media yang variatif itu bagaimana? Menggunakan media yang inovatif itu bagaimana? Menurut saya media yang bervariatif itu misalnya bagaimana anak-anak itu tidak mengalami sebuah kejenuhan dalam pembelajaran. Jadi guru harus bisa menggali atau memahami tentang karakter di masing-masing anak dalam kelas. Terus kalau yang media yang inovatif itu bagaimana? Media inovatif itu menurut saya sendiri itu media yang bagaimana anak itu bisa tertarik dalam sistem sebuah pembelajaran. Jadi anak-anak itu tidak mengalami sebuah kejenuhan. Misalnya anak-anak hari ini inginnya suasananya, hatinya itu agak kurang sehat atau kurang istilahnya, kadang anak di rumah itu memang berangkat dari sekolah itu belajar, tapi kadang dia masih berpikir untuk tertarik dengan suatu hal yang mungkin belum bisa ditinggalkan di rumah. Jadi guru di situ memulai pembelajaran itu anak harus dipancing untuk bisa terfokus pada pembelajaran sebelumnya. Jadi kalau menurut kita media yang variatif itu yang lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 gitu ya? Iya, karena di dalam kelas karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang suka melihat video, ada yang suka dengan sebuah permainan, ada juga yang suka lebih diem dan dia hanya mendengarkan atau membaca. Ya. Sedangkan kalau media yang inovatif menurut kita itu media yang bisa menarik anak-anak.
bisa fokus pada pembelajaran di kelas itu ya. Baik Bu Ika, terhadap pembelajaran yang sudah Ika lakukan, kondisi ideal guru itu harus bagaimana dalam penggunaan media yang variatif dan inovatif itu? Kondisi ideal. Guru ideal itu guru yang sudah siap dalam proses pembelajaran, dimana saat masuk kelas guru sudah menguasai materi yang akan diberikan pada siswa. Jadi guru yang ideal menurut kita adalah guru yang sudah siap dalam akan melaksanakan pembelajaran itu, baik materi maupun tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya Bu Ika, kira-kira dari poin 1 sampai 10 dalam penggunaan media yang inovatif dan variatif, kira-kira Bu Ika itu sudah berada di posisi mana? Dengan PD-nya saya akan mengatakan di posisi 7 karena di situ saya menggunakan media pembelajaran anak dengan menggunakan video yang mana anak yang belum bisa membaca itu dia menggunakan video dan soalnya itu menggunakan gambar karena dia belum bisa membaca dan memahami. Sedangkan anak yang sudah membaca itu saya gunakan gambar yang mana gambar itu berbentuk cerita, anak itu bisa memahami dan menulis cerita yang sudah dilihat dalam kelompoknya. Jadi menurut Ika sekarang ini posisi Bu Ika itu berada di poin 7 karena sudah cukup mahir lah, bisa dikatakan begitu dalam penggunaan media pembelajaran. Sekarang harapan Bu Ika sekarang kan sudah di posisi 7. Kira-kira ada nggak harapan untuk lebih ditingkatkan lagi posisi Bu Ika? Insya Allah saya berharap karena ilmu itu harus selalu bertambah. Jadi saya berkeinginan sendiri untuk meningkatkan diri saya menjadi guru yang lebih baik dan memberikan pada anak-anak pembelajaran yang terbaik. Kira-kira di posisi poin berapa Bu yang Bu Ika inginkan? Ya paling tidak posisi, kalau sekarang mungkin posisi 7 bisa di posisi 8, 9 dan seterusnya. Jadi Bu Ika menginginkan atau mengharapkan Bu Ika bisa meningkatkan ke level yang lebih tinggi, misalkan ke level 9 gitu ya. Menurut Bu Ika, kira-kira kelebihan apa yang bisa membuat Bu Ika bisa naik level menjadi ke 9 itu? Kelebihan saya yaitu 1, saya mempersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Setelah anak pulang menyiapkan rencana pembelajaran serta memikirkan media apa yang akan saya terapkan besok di materi yang tepat dan tujuan yang tepat pada anak-anak yang ingin saya capai. Jadi menurut Bu Ika kelebihan yang dimiliki Bu Ika itu menyiapkan lebih awal media yang akan digunakan untuk pembelajaran SD. Selain kelebihan, menurut Bu Ika kira-kira ada nggak hambatan-hambatan yang bisa menghambat atau mempersulit langkah Bu Ika untuk mencapai poin 9 itu? Kalau saya sendiri yang pertama kemungkinan kendala siswa ya. Pengen membuat suatu pembelajaran yang lebih menarik, tapi karena batasan siswa itu bukan batasan sih sebenarnya, cuman ya kurang seru istilahnya karena siswa yang mungkin lebih menantang lagi itu berarti
yang menjadi hambatan Bu Ika itu adalah siswanya kurang bisa lebih aktif gitu Bu? Iya, anak cuma sedikit, terus anaknya ada yang bisa membaca, akhirnya kan separuh 50-50, yang tidak bisa membaca separuh, yang bisa membaca separuh. Jadi kalau banyak mungkin itu bisa lebih menarik. ya. Kira-kira Bu Ika kan sudah menceritakan hambatannya itu pada siswa yang kurang antusias karena terjadi banyak problem. Di antaranya tadi Bu Ika cerita ada yang bisa baca, ada yang belum, terus jumlah siswanya sedikit. Kira-kira dalam menanggulangi hambatan itu agar hambatan itu bisa hilang, kalau bisa hilang, kalau tidak bisa ya bisa berkurang lah. Kira-kira apa Bu untuk mengantisipasi itu? Untuk mengantisipasi itu ya saya membuat suatu ide pembelajaran yang bisa walaupun tidak seseru yang saya harapkan, mungkin anak itu lebih tertarik, itu saja menurut saya lebih bagus dan tercapai tujuan saya dalam pembelajaran. Jadi ya Bu Ika harus bisa membuat ide yang fresh, yang bagaimana anak itu bisa tertarik. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Ika, Bu Ika tadi kan sudah bercerita panjang lebar tentang pembelajaran yang ada di kelas Bu Ika dan yang ingin Bu Ika capai. Kira-kira untuk mencapai tujuan yang Bu Ika inginkan atau istilahnya bagaimana dalam ingin mewujudkan keinginan Bu Ika itu terkait media yang variatif dan inovatif, kira-kira apa yang akan Bu Ika lakukan? Yang pertama mungkin saya harus sering mengikuti pembelajaran yang lewat istilahnya diklat atau seminar, dan juga banyak membaca sebuah literatur, terus mencari media-media pembelajaran yang tepat lewat yang mungkin sekarang banyak dilakukan di zaman sekarang ya, yaitu lewat video Google istilahnya. Dan saya akan banyak mencari literatur dari situ dan apa yang tepat dan bagaimana cara pembelajaran yang terbaik di kelas saya. Berarti rencananya dalam mewujudkan keinginan Bu Ika dalam penggunaan media yang variatif dan inovatif, yang pertama adalah Bu Ika aktif mengikuti pembelajaran atau diklat atau seminar yang diadakan baik itu di tingkat lokal maupun di tingkat daerah Bu. Terus yang kedua mencari contoh media-media yang ada di Google, itu Bu. Iya. Saya kira sudah cukup bagus apa yang direncanakan Bu Ika. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Ika sampaikan tadi, rinciannya bagaimana? Anak-anak mampu memahami materi dengan media pembelajaran yang saya berikan pada saat itu, dan anak-anak memahami tujuan serta tercapainya pembelajaran pada saat itu. Berarti media itu yang variatif dan inovatif itu bisa terwujud atau bisa tercapai apabila anak-anak atau siswa itu mampu memahami dan mengerti dari tujuan pembelajaran itu Bu. Tercapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Bu Ika telah menyampaikan rencana aksinya. Sekarang gini, kira-kira komitmen dari apa yang sudah Bu Ika jabarkan tadi, rencana detailnya atau aksinya itu bagaimana yang akan kita lakukan? Komitmen saya yaitu terwujud dan terlaksana dengan baik agar tujuan yang kita targetkan itu bisa tercapai. Jadi komitmen itu harus terwujud gitu Bu. Iya, terwujud. Itu cukup baik komitmen dari Bu Ika.
kira-kira untuk mewujudkan rencana Ibu, ada tidak partner yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana ini? Ada, Pak. Yang pertama yaitu kepala sekolah dan rekan guru. Selain itu, Siswa dan wali murid. Jadi wali murid juga berperan dalam mewujudkan tujuan yang ingin saya capai. berarti partner yang bisa membantu Bu Ika diantaranya kepala sekolah, terus rekan guru, siswa juga dilibatkan, wali murid juga terlibat. Sudah komplit ternyata. Saya kira sudah cukup baik dari apa yang Bu Ika sampaikan terkait dari tadi yang kita obrolkan mengenai apa tujuan dari Bu Ika yang hendak dicapai, yakni apa pembelajaran yang penggunaan media yang variatif dan inovatif, terus ukuran keberhasilannya yang Bu Ika sampaikan tadi bahwa di mana itu bisa tercapai atau dikatakan berhasil apabila siswa mampu memahami materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bu Ika. Terus aktivitas yang akan Bu Ika kembangkan itu tadi mengikuti diklat-diklat atau seminar atau mencari literasi dari berbagai sumber, diantaranya sumber dari Google. Terus pendukung yang Bu Ika sampaikan tadi juga saya rasa cukup komplit, diantaranya itu kepala sekolah selaku pemangku kebijakan, rekan guru, terus siswa juga terlibat, wali murid juga ikut dilibatkan. Saya rasa sudah cukup baik apa yang menjadi impian Bu Ika dan target dari Bu Ika. Terima kasih Bu Ika apa yang sudah Bu Ika sampaikan. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Ika bisa terwujud dengan sukses. Ya, saya juga berterima kasih atas semua bimbingan yang Pak Kris berikan serta kesabarannya dalam berbagi ilmu dengan saya untuk bisa mewujudkan tujuan saya memberikan pembelajaran yang terbaik. Kira-kira ada nggak Bu yang ingin disampaikan lagi? Yang ingin saya sampaikan cukup, tidak ada. Cukup, Ya, yang ingin saya sampaikan untuk guru Pak Kris sebagai teman sejawat yang membantu dalam menambah ilmu, semoga tidak bosan memberikan berbagi ilmu yang telah didapat di belajar merdeka saat ini. Insya Allah saya tetap semangat membantu Gitu teman. ya.